Pernahkah Anda mendengar ada orang yang terlihat sehat, tiba-tiba jatuh dan terkena serangan jantung? Banyak yang mengira penyebabnya hanya karena makanan berlemak atau kurang olahraga. Padahal, ada faktor-faktor tersembunyi yang jarang diketahui, terutama oleh para lansia yang bisa memicu serangan jantung secara tiba-tiba. Inilah yang perlu kita waspadai bersama. Halo sahabat sehat, kembali lagi di channel ini. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu pencetus serangan jantung yang jarang diketahui oleh para lansia. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. 1. Stres emosional yang mendadak, musuh tersembunyi jantung lansia. Ketika mendengar kata serangan jantung, banyak orang langsung membayangkan faktor fisik seperti makanan berlemak, kolesterol tinggi, atau kurang olahraga. Padahal, ada pemicu yang lebih halus namun sama berbahayanya, yaitu stres emosional yang datang secara mendadak. Kondisi ini seringkali tidak disadari oleh para lansia, padahal dampaknya terhadap kesehatan jantung bisa sangat serius. Stres emosional bukan hanya soal rasa sedih atau khawatir biasa. Ketika seseorang mengalami kejutan emosional, misalnya ditinggal orang terdekat, mendengar kabar buruk, terlibat dalam pertengkaran, atau merasa sangat panik, tubuh akan mengeluarkan hormon stres, terutama adrenalin dan kortisol. Hormon ini sebenarnya berfungsi untuk melindungi tubuh dalam keadaan darurat, dengan cara meningkatkan denyut jantung, mempersempit pembuluh darah, dan menaikkan tekanan darah. Masalahnya, pada lansia yang sudah memiliki pembuluh darah rapuh atau jantung yang tidak sekuat dulu, reaksi ini justru bisa menjadi bumerang. Lonjakan tekanan darah mendadak dapat memicu pecahnya plak kolesterol di pembuluh darah, lalu terbentuklah gumpalan yang menyumbat aliran ke jantung. Inilah yang bisa menyebabkan serangan jantung mendadak, meskipun sebelumnya terlihat sehat-sehat saja. Bahkan, para ahli jantung mengenal kondisi yang disebut Takotsubo kardiomiopati, atau lebih populer dengan istilah broken heart syndrome, atau sindrom patah hati. Penyakit ini biasanya terjadi pada lansia, terutama wanita ketika mengalami tekanan emosional besar. Jantung tiba-tiba melemah dan bentuknya menyerupai perangkap gurita tradisional Jepang yang disebut Takotsubo. Gejalanya mirip sekali dengan serangan jantung, nyeri dada, sesak napas, dan rasa lemas luar biasa. Walaupun sebagian pasien bisa pulih, kondisi ini tetap berisiko memicu komplikasi yang serius. Lebih jauh lagi, stres emosional yang menumpuk bukan hanya menimbulkan masalah akut, tetapi juga kronis. Lansia yang sering merasa kesepian, cemas, atau menghadapi tekanan mental sehari-hari lebih rentan mengalami peradangan pembuluh darah. Dalam jangka panjang, hal ini mempercepat proses pengerasan arteri atau aterosklerosis yang menjadi pintu masuk berbagai penyakit jantung. Contoh sederhana, seorang lansia yang tiba-tiba kehilangan pasangan hidupnya bisa mengalami guncangan emosi luar biasa. Kesedihan mendalam membuat nafsu makan berkurang, pola tidur terganggu, dan daya tahan tubuh menurun. Semua faktor itu bekerja sama memperburuk kesehatan jantung. Ada pula kasus lansia yang terkena serangan jantung setelah mendengar kabar buruk, seperti kebangkrutan atau konflik keluarga. Inilah sebabnya dokter kardiologi sering menekankan bahwa menjaga kesehatan jantung tidak cukup hanya dengan diet sehat dan olahraga, tetapi juga mengendalikan stres emosional. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan lansia antara lain, menjalankan aktivitas relaksasi seperti berzikir, berdoa, atau meditasi. Menjaga hubungan sosial dengan keluarga dan teman agar tidak merasa kesepian. Menghindari berita atau situasi yang terlalu memicu kecemasan, berkonsultasi dengan tenaga profesional jika perasaan sedih atau cemas terasa sulit dikendalikan. Jadi, jangan pernah menganggap enteng stres emosional, apalagi jika muncul mendadak. Apa yang terjadi di dalam pikiran ternyata bisa langsung berdampak pada jantung. Bagi lansia, kesehatan mental dan ketenangan hati sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik. 2. Kurang tidur berkepanjangan, bahaya diam-diam untuk jantung lansia. Tidur sering dianggap hanya sebagai waktu istirahat, padahal sebenarnya tidur adalah salah satu kebutuhan vital tubuh, terutama bagi para lansia. Sayangnya, tidak sedikit orang lanjut usia yang mengalami gangguan tidur, seperti insomnia, sering terbangun di malam hari, atau sulit kembali tidur setelah terjaga. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut,
kurang tidur bukan hanya menimbulkan rasa lelah, tetapi juga bisa menjadi pencetus serangan jantung yang jarang disadari. Menurut penelitian, tubuh membutuhkan tidur sekitar 7-8 jam setiap malam agar organ-organ dapat bekerja optimal. Saat tidur, jantung dan pembuluh darah juga ikut beristirahat. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, ketika tidur terganggu, proses pemulihan ini tidak berjalan sempurna. Akibatnya, jantung justru dipaksa bekerja lebih keras, meskipun seharusnya beristirahat. Kurang tidur berkepanjangan akan meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol. Hormon ini membuat tekanan darah naik, denyut jantung menjadi tidak stabil, dan pembuluh darah mengalami peradangan. Kondisi tersebut membuka jalan bagi aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di arteri. Jika plak pecah dan menyumbat aliran darah ke jantung, maka terjadilah serangan jantung. Selain itu, kurang tidur juga erat kaitannya dengan gangguan metabolisme tubuh. Lansia yang tidur kurang dari 5 jam per malam lebih beresiko mengalami peningkatan kadar gula darah, resistensi insulin, dan obesitas. Kombinasi ini dikenal sebagai faktor resiko utama penyakit jantung koroner. Bahkan, sebuah studi besar di Eropa menemukan bahwa orang dengan pola tidur buruk memiliki resiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami serangan jantung dibanding mereka yang cukup tidur. Contoh nyata dapat kita lihat pada lansia yang sering begadang karena insomnia. Awalnya mungkin hanya merasa lelah, pusing, atau mudah marah. Namun jika berlangsung dalam jangka panjang, tubuh menjadi lebih rentan terhadap hipertensi, aritmia, atau gangguan irama jantung hingga gagal jantung. Banyak kasus serangan jantung terjadi pada pagi hari, salah satunya karena malam sebelumnya penderita tidak mendapatkan tidur yang berkualitas. Untuk mencegah hal ini, para dokter menyarankan beberapa langkah sederhana agar lansia bisa tidur lebih nyenyak. Membiasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Menghindari konsumsi kafein, teh, atau rokok menjelang tidur. Membatasi penggunaan gadget atau televisi sebelum tidur karena cahaya biru bisa mengganggu produksi hormon melatonin. Membuat suasana kamar tidur nyaman dengan pencahayaan redup dan suhu yang sesuai. Melakukan relaksasi ringan seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau berdoa sebelum tidur. Jika sudah mencoba berbagai cara namun tetap sulit tidur, lansia sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Bisa jadi ada masalah medis lain yang mendasari, seperti sleep apnea atau gangguan pernafasan saat tidur, depresi, atau efek samping obat-obatan tertentu. Kesimpulannya, tidur bukanlah sekedar bonus istirahat, tetapi merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga kesehatan jantung. Bagi lansia, kurang tidur berkepanjangan ibarat bom waktu yang bisa memicu serangan jantung tanpa tanda-tanda yang jelas. Karena itu, jangan remehkan pentingnya tidur yang berkualitas setiap malam. 3. Konsumsi obat tertentu tanpa pengawasan, ancaman tersembunyi bagi jantung lansia. Di usia lanjut, penggunaan obat-obatan sudah menjadi bagian dari keseharian. Ada yang rutin minum obat tekanan darah, obat diabetes, obat nyeri sendi, atau suplemen herbal untuk menjaga stamina. Namun yang jarang disadari adalah bahwa konsumsi obat tertentu tanpa pengawasan medis justru dapat memicu serangan jantung. Mengapa hal ini berbahaya? Tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu dalam memetabolisme obat. Fungsi hati dan ginjal yang menurun membuat obat lebih lama tinggal di dalam tubuh, sehingga efek sampungnya bisa lebih kuat. Jika obat dikonsumsi sembarangan, tanpa resep atau tanpa memperhatikan dosis, jantunglah yang paling sering menjadi korban. Contohnya obat pereda nyeri, NSAID, yang sering dipakai untuk mengatasi nyeri sendi atau sakit kepala. Obat ini memang efektif, namun jika dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan tekanan darah, menahan cairan dalam tubuh, dan menambah beban jantung. Banyak penelitian menunjukkan penggunaan NSAID dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko serangan jantung, terutama pada lansia dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Selain itu, obat flu yang mengandung dekongestan juga beresiko. Zat ini bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah agar hidung tidak tersumbat. Namun efek sampingnya adalah pembuluh darah di seluruh tubuh ikut menyempit, sehingga tekanan darah melonjak dan jantung harus bekerja lebih keras. Bayangkan jika lansia yang sudah memiliki hipertensi atau penyempitan arteri mengonsumsi obat ini tanpa sepengetahuan dokter. Risikonya bisa fatal. Bukan hanya obat kimia, suplemen herbal pun tidak selalu aman.
Beberapa jamu atau suplemen mengandung kafein tinggi, steroid tersembunyi, atau zat lain yang dapat mempercepat detak jantung. Karena dianggap alami, banyak lansia mengonsumsi tanpa rasa takut. Padahal interaksi antara suplemen herbal dan obat medis bisa sangat berbahaya. Misalnya ginkgo biloba, yang sering diminum untuk daya ingat, bisa meningkatkan risiko perdarahan bila diminum bersamaan dengan obat pengencer darah. Efek yang paling sering muncul dari konsumsi obat tanpa pengawasan adalah aritmia atau gangguan irama jantung, peningkatan tekanan darah mendadak, hingga serangan jantung. Masalahnya, banyak lansia tidak langsung menyadari gejala awal seperti jantung berdebar, pusing, atau sesak nafas, sehingga kondisi baru terdeteksi ketika sudah parah. Untuk mencegah hal ini, ada beberapa langkah yang sebaiknya diperhatikan lansia. Jangan membeli obat bebas hanya berdasarkan saran teman atau iklan. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi obat baru, termasuk suplemen herbal. Perhatikan dosis, aturan minum, serta efek samping yang mungkin terjadi. Simpan daftar obat yang sedang dikonsumsi, dan tunjukkan kepada dokter setiap kali periksa. Jika muncul gejala tidak biasa setelah minum obat, segera hentikan dan cari pertolongan medis. Para ahli jantung menekankan bahwa self-medication atau pengobatan mandiri bisa sangat berisiko bagi lansia. Jantung yang sudah bekerja lebih lambat bisa kewalahan jika dipaksa menghadapi efek samping obat yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pengawasan medis adalah kunci agar obat benar-benar bermanfaat, bukan menjadi pencetus penyakit baru. Kesimpulannya, obat memang bisa menjadi sahabat bagi kesehatan, tetapi tanpa aturan yang jelas, obat juga bisa menjadi musuh dalam selimut yang membahayakan jantung. Bagi lansia, bijak dalam menggunakan obat adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah serangan jantung yang tidak terduga. 4. Dehidrasi atau kurang minum air, pemicu tersembunyi serangan jantung. Bagi sebagian lansia, rasa haus seringkali tidak terasa sekuat ketika masih muda. Akibatnya, banyak yang hanya minum sedikit air setiap harinya. Padahal tanpa disadari, dehidrasi atau kurang minum air bisa menjadi salah satu pencetus serangan jantung yang jarang diketahui. Saat tubuh kekurangan cairan, darah akan menjadi lebih kental. Kondisi ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang kental juga lebih mudah membentuk gumpalan atau trombosis. Jika gumpalan ini menyumbat pembuluh darah koroner yang memberi makan jantung, serangan jantung bisa terjadi mendadak. Dehidrasi juga berhubungan erat dengan ketidakseimbangan elektrolit, seperti natrium, kalium, dan magnesium. Elektrolit ini berperan penting dalam menjaga irama jantung tetap stabil. Jika kadarnya terganggu karena cairan tubuh berkurang, jantung bisa berdetak tidak beraturan atau aritmia. Pada lansia, aritmia seringkali berkembang menjadi kondisi serius yang berujung pada serangan jantung. Selain itu, kekurangan cairan dapat menurunkan volume darah secara keseluruhan. Akibatnya, tekanan darah bisa turun terlalu rendah atau hipotensi, membuat jantung kekurangan pasukan oksigen. Ironisnya, kondisi sebaliknya juga bisa terjadi. Tubuh berusaha mengimbangi kekurangan cairan dengan melepaskan hormon stres yang menyebabkan penempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Dua kondisi ekstrim ini sama-sama bisa membahayakan jantung. Banyak lansia yang beranggapan bahwa minum sedikit lebih baik agar tidak sering buang air kecil, terutama bagi mereka yang memiliki masalah prostat atau kandung kemih. Namun, kebiasaan ini justru meningkatkan risiko dehidrasi kronis. Apalagi di cuaca panas atau saat melakukan aktivitas ringan seperti berkebun, tubuh tetap kehilangan cairan lewat keringat tanpa terasa. Untuk mencegah dehidrasi, para ahli kesehatan menganjurkan lansia tetap menjaga asupan cairan sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari, tergantung kondisi medis masing-masing. Tidak harus selalu air putih dalam jumlah besar sekaligus, bisa juga dalam bentuk sup hangat, buah dengan kandungan air tinggi seperti semangka atau jeruk, atau teh herbal tanpa kafein. Penting juga untuk memperhatikan tanda-tanda awal dehidrasi, seperti mulut kering, urin berwarna pekat, pusing, lemas, dan jantung berdebar. Namun, bagi lansia dengan penyakit tertentu seperti gagal jantung atau gangguan ginjal, jumlah asupan cairan perlu disesuaikan sesuai anjuran dokter. Sebab, terlalu banyak minum air juga bisa berbahaya dalam kondisi tertentu. Itulah mengapa konsultasi medis tetap diperlukan untuk menentukan kebutuhan cairan yang tepat. Kesimpulannya, dehidrasi bukanlah masalah sepele.
Kekurangan cairan dapat mempengaruhi kekentalan darah, kestabilan elektrolit, hingga memicu beban berlebih pada jantung. Oleh karena itu, membiasakan diri minum cukup air setiap hari adalah langkah sederhana, namun sangat penting untuk mencegah serangan jantung pada usia lanjut. 5. Perubahan suhu ekstrim, tantangan berat bagi jantung lansia. Bagi sebagian orang muda, perubahan cuaca ekstrim mungkin hanya menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Namun, bagi para lansia, kondisi ini bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan jantung. Perubahan suhu ekstrim, baik terlalu dingin maupun terlalu panas, dapat menjadi pencetus serangan jantung yang jarang diperhatikan. Saat udara dingin, tubuh secara alami berusaha mempertahankan suhu inti dengan cara menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Proses ini membuat tekanan darah meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Pada lansia yang sudah memiliki penyempitan arteri atau hipertensi, lonjakan beban ini bisa memicu serangan jantung mendadak. Tidak heran, di banyak negara dengan 4 musim, angka serangan jantung meningkat tajam saat musim dingin. Sebaliknya, saat udara terlalu panas, tubuh akan kehilangan banyak cairan melalui keringat untuk menjaga suhu tetap stabil. Kondisi ini bisa menyebabkan dehidrasi, penurunan tekanan darah, dan ketidakseimbangan elektrolit. Bagi lansia, kombinasi dehidrasi dan tekanan darah rendah bisa membuat aliran darah ke jantung terganggu. Tak jarang, panas berlebih juga menyebabkan jantung berdebar cepat, yang meningkatkan resiko aritmia dan serangan jantung. Tidak hanya cuaca alami, perubahan suhu ekstrim juga bisa datang dari lingkungan sehari-hari. Misalnya, berpindah tiba-tiba dari ruangan ber-AC dingin keluar ruangan yang panas terik, atau sebaliknya. Perbedaan suhu mendadak ini bisa mengejutkan sistem kardiovaskular. Jantung harus menyesuaikan aliran darah dengan cepat, dan jika tubuh tidak mampu beradaptasi, serangan jantung bisa dipicu. Lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi adalah kelompok yang paling rentan. Kondisi medis tersebut sudah melemahkan elastisitas pembuluh darah, sehingga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan suhu semakin berkurang. Untuk mengurangi resiko, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Saat cuaca dingin, gunakan pakaian berlapis dan tetap aktif bergerak untuk menjaga tubuh hangat. Jangan langsung keluar rumah tanpa perlindungan. Saat cuaca panas, perbanyak minum air. Hindari aktivitas berat di luar ruangan dan usahakan tetap berada di tempat teduh atau ruangan dengan ventilasi baik. Hindari perubahan suhu mendadak. Misalnya, keluar dari ruangan ber-AC dingin, langsung ke bawah terik matahari. Usahakan tubuh beradaptasi secara bertahap. Selalu pantau kondisi tubuh. Jika muncul gejala seperti jantung berdebar, sesak, pusing, atau nyeri dada, segera hentikan aktivitas dan cari pertolongan medis. Kesimpulannya, suhu ekstrim adalah faktor lingkungan yang sering dianggap sepele, tetapi dapat sangat membahayakan kesehatan jantung, terutama bagi lansia. Jantung yang sudah menua memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan diri terhadap stres dari luar. Oleh karena itu, menjaga tubuh tetap dalam kondisi nyaman, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas adalah bagian penting dari langkah pencegahan serangan jantung. Sahabat sehat, itulah 5 pencetus serangan jantung yang sering tidak disadari para lansia. Dari stres emosional yang mendadak, kurang tidur berkepanjangan, konsumsi obat tanpa pengawasan, dehidrasi atau kurang minum air, hingga perubahan suhu ekstrem, semuanya bisa menjadi pemicu berbahaya jika diabaikan. Pesan pentingnya, menjaga jantung bukan hanya soal makanan sehat dan olahraga, tapi juga memperhatikan emosi, tidur, pola minum, penggunaan obat, serta kondisi lingkungan sekitar. Hal-hal sederhana inilah yang justru menentukan kekuatan jantung kita di usia senja. Jika muncul gejala seperti nyeri dada, jantung berdebar, sesak napas, atau kelelahan yang tidak wajar, jangan ditunda. Segera konsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat sebelum terlambat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa menjaga kesehatan jantungnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan hati yang tenang.